Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara. Selamat sore mitra. Selamat hari Selasa ya. Di tanggal 4 November 2025 Pansalita menemani mitra nih dari jam 3 sampai jam 4 sore ya, bersama KPU Banjarnegara. Ini edisi spesial sore-sore pas terang sore ya. Oke, ini sudah ada di spill suaranya nih. Ada siapakah nih yang menemani Pansalita selama 1 jam ke depan? Monggo, ini dari KPU Banjarnegara. Monggo. Oh iya, terima kasih Mbak Pansalita atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil Sa'roni, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banjarnegara. Oke, ini kemarin ya, bulan lalu ya Pak ya? Oh iya, betul. Bulan lalu betul, kita Pak. sudah sedikit ngobrol. Kayaknya nih Pak Holil semangat banget ya kalau suruh cerita-cerita sama Pansalita ya. Jadi ini diulangin lagi, kembali lagi bersama Pansalita untuk membahas ini berbeda lagi ya Pak ya, temanya ya. Berbeda tetapi masih satu nafas, kira-kira begitu. Oke, untuk tema kali ini Pansalita ngobrol bersama Pak Muhammad Holil Sa'roni, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan juga Pengawasan, tentang urgensi regulasi dalam tahapan pemilu dan pemilu kada tahun 2024 dan pentingnya pada kegiatan pasca pemilu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Pak Holil sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Jadi yang membedakan kemarin dengan sekarang itu pagi dan sore pagi gitu, Mbak, dan ya. sore iya. Tetapi semangatnya tetap semangat pagi. Oh iya dong, harus dong. Apalagi nih cuacanya juga mendukung. Biasanya dari pagi sampai pagi lagi hujan ya, ditemani hujan. Sekarang ditemani terang sore. Ini kayaknya benar-benar disambut alam ya Pak Holil ya ke Radio Suara Banjarnegara. Alhamdulillah Mbak ya. Oke, tentang tema pada sore hari ini Pak Holil. Ini ada beberapa pertanyaan yang bakal Pansalita tanyakan. Mumpung mungkin mewakili mitra Radio Suara Banjarnegara yang mungkin lagi stay tune di Radio Suara Banjarnegara tentang tahapan pemilu dan pemilu kada tahun 2024 kemarin kayak gitu ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, ini sebagai pembuka, Pak Holil, mengapa regulasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilu kada tahun 2024 Pak? Iya, terima kasih Mbak Pansalita. Bahwa apa yang kemudian menjadi pertanyaan Mbak Pansalita itu sekaligus menjadi pertanyaan banyak masyarakat begitu. Sehingga lagi-lagi kita terima kasih sekali kepada Radio Suara Banjarnegara telah bekerja sama dan mau memberikan ruang dan waktunya untuk kemudian kami dari KPU untuk menjelaskan segala hal begitu, utamanya terkait dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku di KPU untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada gitu ya Mbak ya. Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa regulasi atau peraturan itu menjadi sangat penting begitu. Jadi kalau boleh saya katakan Mbak, kita ini kan negara hukum. Ya, utamanya kalau di kita itu ada hukum administrasi, hukum tata negara dan seterusnya begitu ya. Nah ini jadi sejauh mana itu kira-kira dalam hal pandangan saya gitu ya, dan semua teman-teman begitu menganggap regulasi atau aturan itu menjadi sangat penting untuk kemudian bisa menjadikan landasan hukum untuk kemudian kita bisa menyelenggarakan seluruh tahapan yang ada di pemilu maupun pilkada begitu. Jadi kalau di prinsip penyelenggaraan pemilu itu Mbak atau pilkada itu ada namanya kepastian hukum. Jadi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum begitu ya. Nah ini salah satunya untuk memberikan satu kepastian hukum dalam hal menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan. Nah, berkaitan dengan itu Mbak Pansalita, saya juga boleh menjelaskan agak panjang ini. Kaitannya dengan tujuan dan fungsi utama regulasi gitu Mbak ya. Pertama yaitu menjamin kepastian hukum yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena itu menjadikan satu aturan main ya, atau rule of game begitu kalau bahasa sederhananya. Jadi ketika kita KPU menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada,
kemudian di situ ada peserta pemilu atau peserta pemilihan, kemudian ada pemilih. Nah, itu sama-sama menjadi domain peraturan itu sendiri, sehingga tiga entitas tadi, kita sebagai penyelenggara KPU, kemudian peserta pemilu itu adalah partai politik, kemudian pemilih sebagai pengguna hak pilih, itu sama-sama mempedomani regulasi yang ada. Itu artinya saya definisikan sebagai berkepastian hukum itu, Mbak. Yang kedua, untuk menciptakan pemilu itu, memastikan pemilu itu jujur dan adil. Kenapa? Karena begitu ada satu peraturan, kok di situ semua tadi tiga entitas tadi bisa sesuai dengan regulasi, mempedomaninya, insya Allah di situ aspek kejujuran, keadilan kan ada. Jadi kalau hukum itu kan erat kaitannya dengan keadilan, kemanfaatan, kan begitu, Mbak. Ya. Nah, ini salah satunya saya sampaikan kenapa penting, yaitu untuk menciptakan pemilu maupun pemilihan itu berlaku jujur dan adil gitu. Kemudian menguatkan kredibilitas dan legitimasi. Bayangkan Mbak Pancalita, kalau kemudian peraturan itu tidak ada, ya, kemudian seseorang telah menggunakan hak pilih begitu, kemudian di situ tidak terlegitimasi, kemudian ada beberapa suara yang barangkali tidak terakomodir karena tidak jelasnya peraturan begitu, kita mencederai proses demokrasi itu sendiri, sehingga pemilu itu tidak menjadi kredibel, tidak menjadi terlegitimasi oleh masyarakat begitu, tidak terlegitimasi oleh peserta pemilu, partai politik begitu, Mbak. Yang keempat itu mengatur penyelenggara yang mandiri dan berintegritas. Jadi kalau kita itu pas tahapan itu, Mbak, integritas 24 jam kira-kira begitu. Jadi mulai dari kick off-nya pemilu sampai nanti akhir begitu ya, tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, itu kita dituntut untuk berintegritas 24 jam. Nah, ini makna daripada kita mentaati, mempedomani peraturan yang ada dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Kemudian ada memastikan partisipasi dan hak konstitusional rakyat, Pak. Jadi setiap satu suara itu bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU begitu ya. Jadi betul-betul semua pengguna hak pilih itu dilindungi oleh undang-undang, kira-kira begitu. Jadi memiliki hak yang sama dan diberikan haknya untuk melakukan proses demokrasi itu sendiri, yaitu memilih salah satu pasangan calon ataupun anggota legislatif kalau waktu pemilu ya. Okay. Ada presiden, wakil presiden, ada DPR RI, ada DPD begitu, ada DPRD provinsi dan kabupaten kota. Yang terakhir nih Mbak Pancalita, untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Kita tahu Mbak, setiap pesta demokrasi itu ada wadah ketika di situ ada saling tidak terima begitu ya, ada mekanisme penyelesaiannya dan itu kan diatur, harus diatur, Mbak. Nah, itulah pentingnya kenapa setiap tahapan itu ada peraturan yang menaunginya. Nah, termasuk aturan umumnya secara universalnya itu undang-undang pemilu pada waktu itu atau pilkada, undang-undang pilkada. Sehingga dalam proses yang terakhir tadi ketika ada satu sengketa pemilu begitu, sifatnya karena tidak terima atas hasil begitu ya, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan itu ada peraturannya dan dipersilahkan menempuh mekanisme itu. Jadi kira-kira itu Mbak gambarannya. Jadi seberapa penting tadi berkaitan dengan urgensi peraturan untuk penyelenggaraan pemilu begitu ya Mbak Pancalita ya. Nah, untuk sejauh mana sih sinkronisasi antara hasil regulasi pusat atau nasional nih Pak dan juga peraturan pelaksanaan atau juknis di daerah pada pemilu kemarin, terutama di Kabupaten Banjarnegara? Ya, alhamdulillah Mbak Pancalita. Jadi kalau kita itu biasa dituntut untuk disiplin, kemudian patuh dan taat terhadap pimpinan begitu kira-kira. Kalau kita ini KPU di kabupaten kota itu kan jajaran paling bawah,
secara hierarkis. Kemudian di atas kita ada KPU provinsi, di atasnya lagi ada KPU RI begitu. Nah, secara regulasi pembuatan atau penyusunan peraturan perundang-undangan atau peraturan KPU itu dibuat oleh KPU RI. Nah, secara hierarkis kami di KPU Kabupaten Kota, utamanya di KPU Banjarnegara itu menyesuaikan, Mbak. Jadi bisa dipastikan pasti sinkron, dan kalau kemudian meruntut dari prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, kira-kira begitu, Mbak. Jadi insya Allah kami di Kabupaten Banjarnegara itu pada saat penyusunan regulasi itu mentaati dan mematuhi peraturan yang ada di atasnya, dan itu bisa dipastikan sinkron, kira-kira begitu, Mbak. Oh, berarti harus benar-benar dari bawah dulu baru ke tingkat RI untuk sinkronisasinya itu ya Pak ya? Justru ini Mbak, dari top down, dari atas ke bawah. Oh, dari atas ke kalau iya, tadi iya. Mbak yang sampaikan bottom up gitu ya. Jadi kalau dalam hal regulasi itu dari atas di breakdown ke bawah. Oh, ya dari gitu, RI Mbak. ke kabupaten. Betul. Oke, siap-siap. Oke, buat mitra juga ini break dulu sebentar, tapi buat mitra ada pengumuman. Yang mau bergabung, mau tanya-tanya tentang tema hari ini bersama KPU Banjarnegara tentang urgensi regulasi dalam tahapan pemilu dan juga pemilu kada tahun 2024 dan pentingnya pada kegiatan pasca pemilu, silahkan dibuka kesempatannya buat mitra yang pengen bergabung di 0851 2961 9691, sekali lagi di 0851 2961 9691. Ya, kembali lagi bersama Pansalita dan juga Pak Muhammad Khalil Sa'roni, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan juga Pengawasan. Dan untuk tema hari ini tentang urgensi regulasi dalam tahapan pemilu dan juga pemilu kada tahun 2024 dan juga pentingnya pada kegiatan pasca pemilu. Tadi dua pertanyaan dari Pansalita sudah dijawab secara rinci ya sama Pak Khalil ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi ini Pak Khalil. Siap, Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Ini menurut Pak Khalil nih ya, atau menurut KPU Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup adaptif terhadap perubahan teknologi dan juga dinamika politik, Pak? Ya, perlu kami sampaikan Mbak Pancalita untuk seluruh pendengar Radio Suara Banjarnegara. Jadi kami itu di KPU tentu dalam hal menyusun regulasi memperhatikan hal-hal yang berkembang saat ini di masyarakat begitu. Tadi kalau berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Pancalita tadi, saya kira itu sudah adaptif, Mbak. Jadi kalau Mbak boleh saya sepil begitu ya. Jadi kita itu mulai dari perencanaan saja itu sudah memakai semacam e-purchasing, kemudian ada kalau di pengadaan itu ada e-katalog begitu. Betul. Kemudian di tahapan pemutakhiran data pemilih itu ada SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih begitu, Mbak. Kemudian pada saat pencalonan ada Sistem Informasi Pencalonan, kemudian Sistem Informasi Partai Politik begitu. Kemudian pada saat rekapitulasi ada Sistem Informasi rekapitulasi Sirekap begitu, Mbak. Jadi terhadap penyelenggaraan pemilu kemudian yang diadopsi dari regulasi begitu itu cukup adaptif. Namun dalam hal penyelenggaraan tentu mungkin ada catatan-catatan yang kemudian barangkali nanti diperbaiki di periode berikutnya begitu ya, Mbak ya. Kalau secara simpel apa yang menjadi pertanyaan Mbak Pancalita tadi, dengan banyaknya sistem informasi, kemudian jadi kalau kita pernah menyelenggarakan pemilu kemarin itu, setiap masyarakat itu bisa membuka hasil dari perolehan pemungutan dan penghitungan suara melalui sistem informasi pemilu itu, Mbak. Bisa dicek itu di TPS mana, di kelurahan mana, begitu, di desa mana, di kecamatan mana, itu bisa dicek semua. Dan itu bentuk dari atas amanah peraturan begitu. Sehingga KPU dalam hal menyelenggarakan sesuai peraturan itu tentu berkaitan dengan adaptasi perkembangan teknologi begitu utamanya, Mbak ya. Terus teman-teman pemilih yang
selalu di depan gadgetnya begitu, bisa mengakses seputar hasil pemilu begitu, tahapan pemilu itu bisa dicek seketika itu juga dan dimanapun begitu kira-kira. Jadi adaptasinya terhadap penyelenggaraan pemilu yang dituangkan dalam regulasi itu menurut saya cukup adaptif begitu, Mbak. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Ridwan nih ya. Bagaimana sih step by stepnya cara untuk mensinkronisasi data, Pak? Untuk sinkronisasi data pemilih atau pemilihan itu waktu setelah kita pemilihan semuanya, terus rekapitulasi ini tuh mensinkronisasinya itu gimana, Pak? Oh, barangkali saya menangkapnya untuk ini ya, data pemilih. Iya, data pemilihnya. Jadi kalau data pemilih itu kan tadi sudah saya sebut ada di sistem informasi data pemilih SIDALIH. Kemudian nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, di dalam daftar pemilih sementara itu sebelum kita tetapkan diplenokan oleh KPU itu ada ini, Mbak, ada kesempatan untuk masyarakat memberikan tanggapan atau masukan. Jadi sebelum ditetapkan barangkali masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih untuk memilih pada saat pemilu maupun pemilihan itu bisa mengajukan masukan atau saran dari masyarakat. Kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Kemudian setelah daftar pemilih sementara ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap itulah acuan KPU sebagai pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Begitu kira-kira, Mbak. Jadi itu seputar pertanyaan tadi dari Mas Ridwan tadi, itulah proses atau sinkronisasi data pemilih untuk memastikan setiap hak pilih masyarakat itu dilindungi oleh regulasi atau aturan gitu, Mbak ya. Oke. Barangkali itu, Mbak. Oke. Nah, terus Pak Holil, ini apa sih peran masyarakat dan juga partai politik dalam memastikan regulasi ditaati selama tahapan berlangsung khususnya di Kabupaten Banjarnegara ini, Pak? Ya, terima kasih, Mbak, bahwa peran masyarakat dan partai politik itu sangat krusial ya bagi sebagai elemen kontrol dan pengawal demokrasi untuk memastikan regulasi di KPU itu dijalankan secara konsisten dan akuntabel sesuai tahapan pemilu. Nah, kira-kira begini, Mbak, kalau peran masyarakat itu kan bisa tadi kalau saya sebutkan entitas demokrasi tadi itu ada masyarakat sebagai pemilih, partai politik sebagai peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, maka sesungguhnya peran masyarakat itu dibutuhkan ya kan untuk mengawal tadi utamanya kalau di kita itu ada namanya lembaga swadaya masyarakat biasanya mereka yang berbadan hukum begitu atau individual masyarakat yang peduli terhadap demokrasi ingin melibatkan dirinya mengawal sudah sejauh mana KPU itu melaksanakan ketentuannya dalam hal menyelenggarakan pemilu maupun pilkada begitu. Nah, di sini fungsinya bisa menjadi pengawas atau tadi pelapor lah kira-kira begitu, Mbak. Jadi terhadap setiap tahapan itu masyarakat diberikan ruang untuk memberikan satu masukan. Kalau tadi saya sebut pada saat pemutakhiran data gitu kan sebelum ditetapkan menjadi DPT begitu, itu diberikan ruang kok oleh KPU untuk memberikan masukan tanggapan masyarakat. Terus kemudian pada saat penyusunan regulasi kampanye misal diberikan ruang untuk masyarakat memberikan masukan. Pada saat penetapan pasangan calon, ya kan, diberikan lagi ruang untuk masyarakat memberikan tanggapan terhadap satu tahapan itu. Sehingga di sini penting untuk masyarakat untuk memberikan tanggapan, kontrolnya ke KPU begitu, Mbak. Kemudian tadi betul mengawal data itu paling penting, Mbak. Jadi kalau di KPU itu data itu menjadi sangat krusial, sangat penting dan harus dilindungi secara undang-undang begitu. Nah, yang kedua itu masyarakat bisa menjadi agen untuk pendidikan atau sosialisasi begitu, Mbak. Jadi masyarakat itu
bisa ikut mensosialisasikan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jadi dan barangkali bisa sekaligus menjadi agen sosialisasi untuk regulasi gitu kira-kira atau satu peraturan di setiap tahapan itu. Nah, itu berkaitan dengan masyarakat. Yang kedua berkaitan dengan partai politik, Mbak. Jadi kalau pada saat pemilu Mbak Pancalita pernah mencoblos di TPS kan? Betul. Nah di TPS Pernah. itu pasti ada saksi partai A begitu atau saksi partai B begitu. Itu salah satu peran dari partai politik. Bisa mengkontrolnya dari situ. Kemudian dari saksinya. dia juga punya apa Mbak? Punya hak dan wewenang untuk mengajukan keberatan. Ya pada saat di TPS itu dia kalau ada sesuatu yang tidak sesuai prosedur begitu, dia bisa mengajukan keberatan. Nanti oleh KPU, oleh teman-teman di KPPS dicatat sebagai kejadian khusus yang kemudian nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman KPPS begitu. Secara kelembagaan Mbak Pancalita, partai politik sangat berperan sangat fundamental ya, karena di situ pada saat pencalonan, katakanlah pemilu legislatif begitu, itu kan semua anggota legislatif diajukan oleh partai politik. Betapa pentingnya partai politik itu setiap pengajuan syarat permohonan calon syarat calon begitu ya, syarat pencalonan begitu, itu kan harus berstempel partai politik gitu kira-kira Mbak Pancalita. Jadi paling tidak intinya itu ya Mbak. Jadi partai politik berperan sangat penting karena pada saat pencalonan dia harus melibatkan partai politik, kemudian peserta atau masyarakat itu juga berperan sangat penting karena dia berkaitan dengan pengguna hak pilih begitu. Betul. Kira-kira itu Mbak Pancalita. Oke, ini kita break kedua ya Pak Holil ya. Kayaknya Pak Holil kayak udah kepengen minum nih ya. Karena sudah panjang sekali penjelasannya dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ridwan tentang step by step-nya untuk mensinkronisasikan datanya. Jadi buat mitra juga masih dibuka kesempatannya yang pengen bergabung di 0851 2961 9691. Masih bersama Pancalita dan juga Pak Holil dari KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan juga Pengawasan. Tadi sudah ngobrol-ngobrol nih ya tentang tugas lain dari Divisi Hukum dan juga Pengawasan serta bagaimana peran fungsi Divisi Hukum kayak gitu ya Pak ya. Betul, ini Pak. Untuk selanjutnya Pak Holil, terkait tugas lain tersebut nih ya, pada tahapan kemarin apa ada gugatan terkait hasil pemilu dan juga pilkada tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara? Mohon untuk bisa diceritakan ke mitra Radio Suara Banjarnegara. Baik, terima kasih Mbak Lita, bahwa seperti tadi saya sampaikan, karena berkaitan dengan langsung tugas kemudian apa yang harus dilakukan oleh Divisi Hukum ketika ada gugatan pada saat penyelenggaraan maupun penetapan hasil begitu Mbak ya. Jadi kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Lita kan lebih kepada adakah ketika penetapan hasil pemilu dan pilkada kemarin itu ada gugatan gitu ya. Itu lebih kayak kalau saya pahami ada atau tidak gugatan di Mahkamah Konstitusi, karena lembaga satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memutus atau menyidangkan atau menyelesaikan persoalan penetapan hasil pemilu maupun pilkada itu kan MK. Nah, jadi MK itu Mahkamah Konstitusi Mbak, ada di Jakarta ya Mbak ya. Jadi kalau di Banjar nggak ada. Sehingga sesuai dengan pertanyaan Mbak Lita tidak ada. Saya sampaikan tidak ada, dan praktis KPU menetapkan hasil pemilu maupun menetapkan hasil pilkada atau pemilihan bupati itu sesuai dengan ketentuan. Artinya di saat tahapan itu sudah ditentukan bahwa 3 hari ataupun pasca penetapan hasil pemilu maupun pilkada itu kok tidak ada gugatan ya, kemudian ada surat dari Mahkamah Konstitusi ke KPU RI untuk memerintahkan bahwa hasil pemilu maupun pilkada itu untuk ditetapkan, maka KPU Banjarnegara menetapkan, sehingga praktis KPU tidak
berperkara ataupun tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi sehingga menetapkan hasil pemilu maupun hasil pilkada kemarin itu sesuai dengan ketentuan begitu Mbak kira-kira. Jadi terhadap pasangan calon bupati kemarin maupun terhadap anggota DPRD, karena gini Mbak, kalau di Banjarnegara itu kan bagian dari daerah pemilihan gitu Mbak ya. Ketika ada satu gugatan DPR RI yang kemudian ada di dapilnya Banjarnegara, kira-kira ya kurang lebih nanti Banjarnegara menjadi turut tergugat begitu. Nah kemudian sama dengan DPRD provinsi, karena Banjarnegara juga bagian dari daerah pemilihan. Ketika ada satu anggota DPRD yang kemudian memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi begitu, maka KPU Banjarnegara turut serta menjadi tergugat. Tetapi alhamdulillah tidak ada untuk pemilu maupun pilkada, sehingga pertanyaan Mbak Lita ini cukup sederhana jawabannya sebetulnya, tidak ada gugatan lah gitu kira-kira Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti ya yang ada di Banjarmangu. Ini kan KPU memiliki beberapa divisi, gitu, ya kan? Yeah. Ini khusus untuk divisi hukum nih karena kita kan lagi bersama Pak Holil, yaitu spesialis ya divisi hukum dan juga pengawasan. Nah, untuk sosialisasi KPU Kabupaten Banjarnegara di divisi hukum dan pengawasan untuk pilkada kemarin ya, pilkada terusan pemilu kemarin 2024 agar aman kayak kemarin itu gimana Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Lita dan penanya dari Banjarmangu ya. Jadi kita di divisi hukum itu Mbak, terhadap satu terbitnya produk hukum begitu, satu terbitnya produk hukum pada saat pemilu, kita mensosialisasikan bahwa ini ada produk hukum yang kemudian sama-sama harus kita patuhi, kita pedomani pada saat penyelenggaraan pemilu. Nah itu yang kami lakukan, mensosialisasikan produk hukum tadi. Kemudian karena gini, setiap tahapan itu kan pasti ada produk hukum Mbak. Jadi misal tahapan pencalonan itu ada PKPU pencalonan, tahapan kampanye ada PKPU kampanye begitu ya. Ada tahapan pemungutan penghitungan, ada PKPU tentang pungut hitung, rekapitulasi begitu ya. Itu kita pada saat satu terbitnya produk hukum yang baru itu kita mensosialisasikan supaya sama-sama memperdomani, sama-sama memahami terkait aturan mainnya kira-kira begitu. Sama ketika pada saat penyelenggaraan pilkada. Nah, pada saat penyelenggaraan pilkada itu kan produk hukumnya selain dari KPU RI itu ada di KPU Kabupaten Banjarnegara sendiri. Sehingga namanya produk hukumnya keputusan KPU Mbak. Jadi terhadap keputusan KPU itu kita mensosialisasikan bahwa ini loh ada produk hukum yang kita buat berupa keputusan yang harus sama-sama kita pedomani pada saat penyelenggaraan pilkada begitu. Kemudian pada saat kalau tadi pertanyaannya sosialisasi Mbak ya, sosialisasi itu gimana? Nah, kita lewat PPK Mbak. Kita lewat PPK juga, selain kita terhadap stakeholder juga. Jadi kita lewat PPK. Misal tadi ketika pada saat kita sosialisasi, kalau PPK itu kan nanti yang langsung berkaitan dengan masyarakat yang ada di kecamatan. Terus kemudian bisa diturunkan ke PPS begitu ya. Jadi pertama kami sebuah kegiatan yang antisipasi lah kira-kira begitu. Kalau hukum itu kan sebelum kejadian itu kan kita antisipasi Mbak, supaya tidak kejadian kan kira-kira begitu. Betul. Nah, supaya tidak kejadian kita antisipasi dengan sosialisasi produk hukum itu. Nah, contoh kalau kemudian lebih ke teman-teman ad hoc itu ya, teman-teman penyelenggara di jajaran bawah kita itu di kecamatan, kelurahan dan seterusnya itu kita pedomani dengan tadi sosialisasi kode etik begitu, supaya teman-teman itu dalam hal berperilaku berkegiatan itu tetap mempedomani. Kemudian kita juga membuat satu kegiatan bimbingan teknis begitu supaya
teman-teman pada saat nanti ada persoalan di daerahnya atau di tingkatannya itu bisa menyelesaikan secara mandiri begitu, sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah itu kami lakukan, Mbak. Nah kalau kemudian terhadap masyarakat itu ya yang kemudian pengen mengetahui sesungguhnya penyelenggaraan pemilu ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, itu kami sudah sediakan itu tadi, Mbak, kanal-kanal di KPU itu untuk kemudian dengan mudahnya masyarakat bisa mengakses ya secara gampang begitu diterima ataupun didapat lewat JDIH itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah itu sebagai bentuk sosialisasi kami bahwa KPU itu dalam hal menyelenggarakan seluruh tahapan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi begini Mbak, kalau KPU itu tidak bisa berjalan sebelum ada peraturan yang terbit dahulu. Gitu. Karena kita tidak boleh kemudian secara serampangan begitu melakukan kegiatan ataupun pekerjaan di luar dari ketentuan yang ada. Kira-kira begitu Mbak gambarannya. Oke, Pak Khalil, untuk selanjutnya nih sebelum kita break lagi ya. Gitu. Terkait kegiatan pasca pemilu dan Pilkada 2024, kegiatan apa nih yang melekat di divisi hukum dan pengawasan di lembaga KPU saat ini? Ya, sebetulnya tadi saya sudah sampaikan Mbak, karena itu melekat secara awal hingga akhir masa jabatan. Jadi kalau saya ini kan 5 tahun Mbak jabatannya, 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali pasti berganti orang kan, kira-kira begitu. Nah sejak saya dilantik sampai kemudian nanti akhir periode kami bertugas itu, yang paling melekat itu tadi JDIH sama SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nah itu bagian satu core bisnisnya divisi hukum untuk kemudian melekat. Nah selain itu Mbak Lita, kita punya namanya zona integritas. Nah, zona integritas itu menuju wilayah bebas korupsi. Itu concernnya divisi hukum. Begitu. Jadi bagaimana satu kelembagaan ini KPU itu bisa sesuai dengan ketentuan zona integritas itu, ya paling tidak mematuhi seluruh ketentuan yang ada. Kemudian mulai dari internalnya KPU itu pada saat melakukan tugas-tugasnya di sekretariat KPU begitu ya, maupun antar lembaga begitu, itu sesuai dengan ketentuan. Kalau teman-teman kita semua ini di lembaga KPU itu sesuai dengan ketentuan, insya Allah WBK, wilayah bebas korupsi ini menjadi betul-betul bermanfaat terhadap pembangunan zona integritas itu Mbak. Jadi eviden yang ada di seluruh kegiatan maupun pekerjaan KPU secara kelembagaan itu menjadi concern divisi hukum untuk kemudian memastikan bahwa pembangunan zona integritas itu efektif dan efisien begitu Mbak. Kira-kira begitu. Oke, siap. Tapi untuk selama ini selama Pak Khalil menjabat nih ya, aman ya Pak ya? Ya alhamdulillah Mbak. Jadi itu kan bisa kita lihat dari tadi Mbak, laporan SPIP. Jadi terhadap laporan SPIP itu kan mudah sekali bisa dicek. Tadi kalau kemudian saya sampaikan itu bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, secara administratif kita tepat waktu, kemudian pelaporannya, pengecekannya begitu sesuai, begitu kira-kira kan bagus kira-kira kan begitu. Nah selain itu Mbak Lita, perlu saya sampaikan juga di divisi hukum tadi kalau saya sampaikan di awal itu kan ada concern terhadap telaah hukum. Jadi telaah hukum yang dimaksud kalau hari ini kita lakukan itu setiap seminggu sekali, hari Kamis itu Mbak. Jadi putusan-putusan MK itu ditelaah oleh KPU Provinsi dan kemudian pesertanya adalah KPU Kabupaten Kota. Kemudian secara interaktif di situ berdiskusi sesungguhnya apa sih pokok permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kota yang bermasalah di MK itu. Nah, terhadap penyelenggaraan pilkada kemarin. Nah, itu menjadi kegiatan kami Mbak di non tahapan ini sehingga kita lebih siap ketika nanti suatu saat ada permasalahan-permasalahan yang kemudian timbul akibat dari penyelenggaraan pilkada yang
kurang baik begitulah kira-kira sehingga terhadap salah satu tugas divisi hukum itu menelaah hukum tadi, salah satunya putusan-putusan MK terhadap perselisihan hasil pilkada kemarin. Itu Mbak Lita. Oke, terima kasih sekali, jawabannya sangat memuaskan nih Gitu Mitra ya ya. Mbak Lita ya. Oke deh. Kita break dulu nggih Pak Holil ya Nggih. sebelum kita closing, karena ternyata ya itu tadi mungkin untuk next diagendakan 1 hari full Iya, bersama Mbak. KPU. Betul Mbak. Jadi ini jadi yang ingin disampaikan tuh banyak sekali sesungguhnya. Jadi Sebetulnya. nah tapi secara sederhana ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjawab jadi dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kira-kira begitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih sekali dan kita nikmati dulu nggih Pak. Masih bersama Pancalita dan juga Pak Muhammad Holil Syaroni, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan juga Pengawasan. Masih dengan tema urgensi regulasi dalam tahapan pemilu dan juga pemilu kada tahun 2024 dan juga pentingnya pada kegiatan pasca pemilu. Ini masih semangat Pak Holil? Masih Mbak, Oke. siap. Oke, ini berarti kita jawab dulu pertanyaan yang sudah terkirim ke WA-nya Radio Suara Banjarnegara ya Pak ya. Ada Mbak Tanti ini tentang Pilkada 2029 nih. Berarti pilkada mendatang ya Mendatang, Pak ya. ya. Masih lama ya Pak ya. Nah, Ya. KPU Kabupaten Banjarnegara apakah sudah punya rencana di Pilkada di tahun 2029? Iya, terima kasih Mbak Tanti ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Jadi ini sudah kritis sekali, artinya pelaksanaan belum. Ini kan salah satu kontrol dari masyarakat juga. Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, tentu kami berangkatnya dari hasil atau penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan Pilkada kemarin 2024 ini ya Mbak ya. Jadi kita itu kan setiap tahapan itu wajib membuat evaluasi selayaknya fungsi manajemen kan begitu Mbak. Ada planning, organizing, actuating, controlling dan evaluasi, kira-kira begitu. Nah, segala sesuatu yang sudah kita evaluasi di Pilkada kemarin, setiap tahapan itu paling tidak menjadi rujukan kami dalam hal untuk menyelenggarakan Pilkada berikutnya. Jadi kami di KPU belum berani menyebut bahwa Pilkada berikutnya akan dilaksanakan 2029 Mbak. Karena ketentuan peraturan perundang-undangnya belum terbit. Tetapi dalam hal kita semua melihat situasi yang berkembang politik begitu ya secara nasional begitu kan, nanti ada semacam revisi undang-undang. Nah, kalau kemudian yang rame di masyarakat itu nanti ada pemisahan pemilihan umum level nasional dan daerah begitu lah. Sehingga tadi yang untuk menjawab pertanyaan Mbak Tanti itu, kita sebagai pelaksana undang-undang begitu, KPU segala persiapannya sudah siap, kira-kira begitu. Jadi untuk perhelatan pilkada yang akan datang begitu, berkaca dari pilkada yang kemarin 2024, kita insya Allah jauh lebih siap untuk melaksanakan perhelatan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Begitu Mbak Pancalita. Jadi kalau kita sudah punya garis besarnya evaluasi di tahapan kemarin, kan tentu kita akan berbenah diri ya Mbak ya. Oke, jadi di titik ini nih kita kurang begitu. Nanti besok kita perbaiki. Kira-kira begitu ya Mbak Pancalita. Oke, itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Pak Holil. Terima kasih Mbak Tanti yang sudah bertanya ya di acara hari ini. Dan ini Pak Holil, apa sih pesan-pesan bagi para pembuat kebijakan, terus juga penyelenggara pemilu dan juga masyarakat dalam menyongsong pemilu dan pemilu kada berikutnya? Pesan-pesannya nih. Harapannya begini Mbak, atau pesan-pesan sekaligus bahwa kita itu sebagai pelaksana undang-undang, lagi-lagi KPU sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang, kira-kira begitu. Prinsipnya kami siap secara kelembagaan KPU untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu maupun pilkada yang akan datang, tetapi kami juga berpesan
bahwa aspek kepastian hukum tadi yang kemudian tadi yang menjadi bahan diskusi bahwa kita juga harus adaptif ya Mbak tadi ya, harus menyesuaikan perkembangan zaman, teknologi informasi begitu. Nah, itu menjadi penting Mbak, karena apalagi sekarang ada zamannya AI begitu Mbak ya. Betul. Nah, barangkali nanti pembuat kebijakan, kalau pembuat kebijakan itu kan pembuat undang-undang itu anggota legislatif Mbak. Nah, anggota legislatif itu dari partai politik. Nah, kira-kira begitu. Siklusnya kan begitu Mbak. Jadi anggota legislatif itu yang ditetapkan oleh KPU atas penyelenggaraan pemilu legislatif, kemudian sekarang anggota legislatif punya tugas legislasi yaitu membuat undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu, kira-kira begitu. Nah, harapannya terhadap anggota legislatif itu bisa memahami situasi yang berkembang di masyarakat dan sesuai zamannya sekarang yang era serba digital, serba memakai teknologi informasi, dan tentu KPU secara kelembagaan dari pusat sampai daerah akan mematuhi seluruh ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan yang nanti diberlakukan, kira-kira begitu Mbak. Oke Pak Holil, ini pertanyaan dari Pancalita sendiri. Oh iya. Selama penyelenggaraan kemarin di tahun 2024 ada nggak sih kesusahan yang Pak Holil sendiri ini gimana nih? Terus Pak Holil memecahkan atau menuntaskan sendiri permasalahan itu Pak? Ya, beberapa tahapan ada Mbak. Jadi gini, kita itu tadi secara hierarkis itu diberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk melakukan konsultasi. Jadi kami di KPU Banjarnegara, atasan kami di KPU Provinsi Jawa Tengah, tentu kalau kita merasa kesulitan mau mengambil satu tindakan kebijakan begitu, kami konsultasi ke KPU Provinsi. Nah, terhadap konsultasi itu secara tertuang dalam satu hasil review hasil konsultasi begitu, itu bisa menjadi pedoman kami. Nah, di sisi yang lain ketika kita kesulitan dalam hal mengambil satu keputusan begitu, kita dirapatkan di pleno Mbak. Jadi di pleno itu kami berlima dan ada beberapa jajaran struktural itu memecahkan satu persoalan gitu ya. Jadi semisal ini Mbak Pancalita ada satu indikasi bahwa badan ad hoc anggota KPPS ikut kampanye begitu. Nah, itu kan harus kita selesaikan. Nah, kita selesaikan di rapat pleno. Di rapat pleno kok masih ada ketentuan yang ingin kita mantapkan lagi. Kita konsultasi ke provinsi begitu. Nah, hasil konsultasi itu dirasa cukup. Nah, barulah kita mengambil satu keputusan. Nah, itu Mbak kira-kira. Jadi pentingnya ruang kesempatan untuk konsultasi, untuk berembuk bersama itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, mantap gitu, sekali ya. Ternyata kalau segala sesuatu kalau dirembukin bisa terpecah kayak gitu ya Mbak ya? Ya kira-kira begitu Mbak. Oke, kira-kira juga begitu ya Mitra ya, Pancalita dan juga Pak Holil dari anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Divisi Hukum dan juga Pengawasan. Berbincang-bincang gak kerasa sudah hampir 1 jam ya, alias 60 menit kita berdua ngobrol-ngobrol. Aslinya masih banyak ya Pak yang mau diobrolin ya Pak? Iya Mbak. Kita part ketiga ya. Ditunggu part ketiganya ya Pak. Siap Mbak Pancalita. Oke, terima kasih sekali Pak Holil sudah mampir lagi bulan ini bersama Pancalita di Radio Suara Banjarnegara. Sehat selalu, lancar terus untuk KPU Banjarnegara. Amin. Dan jangan lupa untuk Mitra yang pengen tanya-tanya tentang kepada KPU Banjarnegara, langsung tanya kemana Pak Holil, monggo. Ya, kami membuka banyak kanal, Mbak. Kita ada PPID di KPU, kemudian ada tempat untuk melakukan pengaduan begitu atau permohonan data segala macam apapun, insya Allah yang berkaitan dengan kepemiluan maupun pilkada itu kami siap melayani begitu, Mbak. Langsung hadir di KPU atau lewat websitenya KPU langsung atau lewat WhatsApp dari teman-teman operator di sekretariat itu. Kalau kemudian kita buka klik KPU Banjarnegara itu ada di situ, bisa
WA ataupun di telepon langsung bisa, kira-kira begitu. Oke, sudah dipermudah sekali ya Pak Holil ya. Oke, terima kasih Pak Holil. Akhirnya kita harus berpamitan dulu dari obrolan kita tentang urgensi regulasi dalam tahapan pemilu dan juga pemilu kada tahun 2024 dan juga pentingnya pada kegiatan pasca pemilu. Sehat selalu, lancar terus Pak Holil. Baik Pak, terima kasih Mbak Pancalita. Oke, dari 104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, Pancalita pamit dan juga Pak Holil pamit. Buat mitra selamat sore, selamat beraktivitas dan beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye.